Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fitra Ganingan, Prodi KI1 Kelas. Di sini saya akan mau membahas tentang pembahasan dari proyek UAS kami, yaitu pada mata kuliah kecerdasan keilmuan, yaitu proyeknya tentang sistem. Kami akan membahas tentang sistem pakar diagnosa penyakit gigi yang mulut berbasis web dan metode format training dari kelompok Fitra Ganingan dan April Kanawago. Program studi Teknik Informatika Strata 1, Teknik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stikom Uyangin Kupang. Oke, di sini langsung saja kita ke pembahasannya saja. Skip 3. Oke, kita langsung ke metode penelitiannya. Metode penelitiannya yaitu objek pakar. Di sini saya melakukan wawancara kepada 3 dokter penilaian data diperoleh dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada pakar. Berikut ini merupakan biodata pakar tersebut antara lain. Pertama, nama GRG Eka Putri Oktrina, umur 48 tahun, jabatan dokter gigi, pengalaman kerja 22 tahun. Yang kedua, nama GRG Hengi Triset Setiayani, umur 36 tahun, jabatan dokter gigi, pengalaman kerja 6 tahun. Yang ketiga, GRG For Priye Arifin, umur 35 tahun, jabatan dokter gigi, pengalaman kerja 5 tahun. Hasil wawancara pakar. Berdasarkan dari 3 orang pakar yang telah diwawancara yang diminta untuk mengisikan kuesioner di bawah ini, merupakan kesimpulan yang telah diberikan oleh ketiga pakar tersebut, yaitu pertama, GRG Eka Putri Oktarina mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud dengan abses periodontal merupakan infeksi yang terletak di sekitar pocket periodontal dan dapat menyebabkan kerusakan ligamentum atau jaringan periodontal dan tulang rahang. B. Abses peripikal merupakan pembengkakan nganga atau pus di ujung akar gigi yang merupakan penunjukan dari infeksi pulpa gigi bermula dari karies atau lubang yang dalam yang ngebai pulpa sehingga pulpa menjadi mati atau nekrosis. C. Alveolar osteitis sama dengan dry socket karena sakit pasca pencabutan atau 1-3 hari yang tidak umum karena bekuan darah di lokasi bekas pencabutan gigi dengan lepas sebelum luka sembuh. Biasanya nyeri sedang sampai berat diikuti peradangan di sekitar area bekas pencabutan. D. Aprasis gigi merupakan hilangnya struktur gigi akibat dari kebiasaan menyikat gigi yang terlalu keras. Bagian yang terkikis adalah email kadang dentin yang menimbulkan rasa ngino. E. Bruxisms atau gigi gemeretak merupakan gerakan yang tidak sengaja atau refleks dalam menggerakkan gigi, menggerus gigi selama atau saat tidur yang dapat menimbulkan gigi keras atau terkikis hingga rusak dan kadang menyebabkan sakit kepala. F. Gingivitis atau radang gusi merupakan radang yang terjadi pada gusi karena kurangnya perawatan atau pembersihan gigi serta mulut. G. Gusi bernanah merupakan radang pada gusi disertai adanya infeksi dan pembentukan nganga atau pus pada area sekitar gusi. H. Gangguan gigi bungsu merupakan keadaan di mana gigi rahang terakhir tidak dapat keluar dengan sempurna karena kerangan gigi di depannya atau kekurangan ruangan atau rahang sempit. I. Angular cheilitis, radang sudut bibir merupakan luka di sudut mulut atau peradangan yang terjadi karena banyak faktor seperti infeksi, bakteri, virus, ataupun jamur. J. Karies media merupakan lubang gigi yang sudah mengenal email dan sebagian leukin yang menyebabkan ngingok. K. Karies profunda merupakan lubang pada gigi yang menjangar dari email leukin dan bahkan menembus pulpa menimbulkan rasa sakit yang spontan. I. Karies superficial merupakan lubang pada sisi yang baru mencapai daerah email dan jarang memberi keluhan. M. Candidiasis merupakan infeksi jamur pada kulit mukosa mulut spesies yang paling umum ditemukan adalah Candida albicans. N. Calculus atau karang gigi merupakan plak atau sisa makanan yang melekat pada gigi yang terjadi karena kurangnya pembersihan. O. Nekrosis pulpa merupakan proses kematian pulpa yang merupakan lanjutan dari proses infeksi atau peradangan pulpa baik kronik ataupun akut yang tidak dirawat. P. Periodontitis merupakan infeksi gusi berat yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak dan tulang penyangga gigi. Solusi atau saran untuk menangani penyakit gigi dan mulut adalah sebagai berikut. A. Abses periodontal dengan terapi antibiotik. B. Abses
peripikal dengan terapi antibiotik, C. Membuka, D. Operasi gigi dengan mengoleskan fluor, melakukan pengembangan gigi. E. Bruxim atau gigi meretak dengan menggunakan alat bantu saat tidur. F. Gingivitis atau radang gusi dengan menggunakan obat kumur melakukan flushing. G. Gusi bernganga dengan pemberian antibiotik. H. Gangguan gigi bungsu dengan melakukan pencabutan pada gigi bungsu. I. Angular colitis, radang sudut bibir dengan memakai obat anti jamur. J. Karies media dengan melakukan pengembangan gigi. K. Karies profunda dengan melakukan pengembangan gigi. I. Karies superficial dengan melakukan pengembangan gigi. M. Candidiasis dengan menggunakan obat anti jamur. N. Kalkulus atau karang gigi melakukan scanning atau pembersihan karang gigi. O. Necrosis pulpa melakukan pencabutan gigi. P. Periodontitis dengan melakukan perbaikan pada akar gigi. Yang kedua, GRG Hemitrichiaceae mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud dengan abses periodontal merupakan suatu kondisi pada gigi di mana kurangnya jaringan ikat penghubung dan tulang yang mengelilingi gigi dikarenakan adanya bakteri dalam pocket periodontal. B. Abses peripikal merupakan kumpulan nganga yang sudah menyebar dari sebuah gigi ke jaringan di sekitarnya, biasanya berasal dari suatu infeksi. C. Alveolar osteoitis merupakan suatu kondisi yang menyakitkan yang dapat terjadi setelah pencabutan gigi permanen. D. Abrasi gigi merupakan keadaan abnormal di mana terdapat lapisan pada gigi yaitu emal yang hilang dan terkikis karena lapisan peninggalan yaitu dentin. Penyebabnya yaitu sangat cara mengikat. E. Bruxism atau gigi meretak merupakan kondisi di mana seseorang menggerakkan, mengunyah, mengatup, dan menggeser-geserkan giginya dan tidak sadar. F. Gingivitis atau radang gusi merupakan radang yang terjadi pada gusi sebagai akibat dari infeksi bakteri. G. Gusi bernganga merupakan kumpulan nganga di sekitar gusi yang disebabkan karena infeksi bakteri. H. Gangguan gigi bungsu merupakan gigi geraham terakhir atau ketiga yang tumbuh di penghujung usia belasan tahun atau awal 20-an tahun, tidak dapat keluar karena tidak mendapat ruang sehingga menyebabkan nyeri yang hebat. I. Angular colitis merupakan kondisi yang mengakibatkan peradangan dan retakan pada sudut bibir. J. Karies media merupakan karies yang mengenai email dan tengah mencapai setengah dentin. K. Karies profunda merupakan karies yang mengenai lebih dari setengah dentin dan bahkan menembus pulpa. I. Karies superficial merupakan karies yang hanya mengenai email sedangkan dentin belum terkena. M. Candidiasis merupakan infeksi akibat jamur Candida. N. Calculus atau karang gigi merupakan kumpulan plak yang tereliminasi yang sangat lengket di atas email gigi. O. Necrosis pulpa merupakan matinya pulpa pada sebagian atau seluruhnya tergantung pada periodontitis merupakan infeksi atau peradangan gusi serius yang melibatkan penghancuran jaringan lunak dan tulang penghubung gigi. Solusi atau saran penanganan penyakit gigi dan mulut ada sebagai berikut. A. Abses periodontal dengan pemberian antibiotik. B. Abses peripikal dengan pemberian antibiotik. C. Alveolar osteoitis dengan pemberian antibiotik. D. Abrasi gigi dengan melakukan pengembangan gigi. Bruxism. Bruxism dengan menggunakan alat bantu saat tidur yang disebut night guard. F. Gingivitis atau radang gusi dengan berkumur menggunakan obat kumur dan mengkonsumsi vitamin C. G. Gusi bernganga dengan pemberian antibiotik. H. Gangguan gigi bungsu dengan melakukan pencabutan pada gigi bungsu. I. Angular colitis atau radang sudut bibir dengan meminum vitamin, mengkonsumsi banyak air. J. Karies media dengan melakukan pengembangan. K. Karies profunda dengan melakukan pengembangan. I. Karies superficial dengan melakukan pengembangan. M. Candidiasis dengan pemberian obat anti jamur. N. Calculus atau karang gigi dengan melakukan scanning, rajin mengikat gigi. O. Necrosis pulpa dengan melakukan pencabutan gigi. P. Periodontitis dengan melakukan perbaikan akar gigi, melakukan scanning. 3. GRG Forprie Arifin mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud dengan A. Abses periodontal merupakan suatu infeksi yang terletak di sekitar pocket periodontal serta dapat mengakibatkan kerusakan ligamentum periodontal dan tulang alveolar. B. Abses peripikal merupakan suatu kondisi yang dapat ditemukan pada gigi di mana terjadi pembentukan pus setempat di ujung akar gigi dan jaringan tulang di sekitarnya. E. Alveolar osteoitis merupakan sakit pasca operasi pada atau sekitar soket gigi yang dapat meningkat
setiap waktu antara hari pertama dan hari ketiga, setengah pencabukan yang ditandai dengan hilangnya bekuan darah pada soket alveolar. G. Abrasis gigi merupakan hilangnya struktur gigi yang disebabkan oleh gesekan terhadap gigi yang terlalu kuat dan pada saat penyikakan gigi. E. Bruxism gigi atau gigi merekak merupakan kebiasaan mengasah gigi atas dan gigi bawah yang dilakukan secara tidak sadar pada saat tidur. F. Gingivitis atau radang gusi merupakan peradangan gusi tanpa adanya jaringan yang rusak serta tidak disertai rasa sakit. G. Gusi bernanah merupakan infeksi yang disebabkan gumpalan nanah yang terletak di dalam jaringan gusi. H. Gangguan gigi bungsu merupakan gigi bungsu atau gigi geraham terakhir yang tumbuh tidak sempurna atau miring, tidur, terbalik, atau tidak tumbuh sama sekali karena tertanam di dalam tulang rahang. I. Angular cheilitis atau radang sudut bibir merupakan peradangan pada surut mulut yang disebabkan karena infeksi jamur dan bakteri. J. Karies medial merupakan karies yang sudah mencapai bagian dentin atau bagian pertengahan antara permukaan gigi dan kamar pulpa. K. Karies profunda merupakan karies yang tengah mendekati atau bahkan tengah mencapai pulpa sehingga terjadi peradangan pada pulpa. I. Karies superficial merupakan karies yang sudah mencapai bagian ganam dari email dan karang-karang terasa sakit. M. Candidiasis merupakan suatu kondisi di mana jamur Candida albicans terakumulasi pada lapisan mulut. N. Calculus atau karang gigi merupakan kotoran dalam mulut yang menempel pada gusi dalam jangka waktu lama sehingga lama-kelamaan akan mengeras dan membangkau sehingga sulit dibersihkan dengan hanya menggosok gigi. O. Nekrosis pulpa merupakan suatu kondisi medis di mana infeksi bakteri menyebabkan timbulnya peradangan pada gigi yang menyebabkan jaringan hidup yang ada dalam pulpa gigi akhirnya mengalami kematian. P. Periodontitis merupakan infeksi gusi berat yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan lunak dan tulang penyangga gigi. Solusi atau saran untuk menangani penyakit gigi dan mulut adalah sebagai berikut. A. Abses periodontal dengan pemberian antibiotik. B. Abses peripikal dengan pemberian antibiotik. C. Alveolar osteoitis dengan pemberian antibiotik. D. Abrasi gigi dengan melakukan pengembangan gigi menggunakan sikat gigi yang berbunga halus. E. Bruxism atau gigi yang merekak dengan menggunakan neck guard pada saat tidur melatih postur tubuh yang baik. F. Gingivitis atau radang gusi dengan menggunakan obat kumur rajin menyikat gigi. G. Gusi bernanah dengan pemberian antibiotik. H. Gangguan gigi bungsu dengan melakukan pencabukan pada gigi bungsu. I. Angular cheilitis atau radang sudut bibir dengan menggunakan obat anti jamur mengkonsumsi banyak air. J. Karies media melakukan pengembangan. K. Karies profunda melakukan pengembangan. I. Karies superficial melakukan pengembangan. M. Candidiasis menggunakan obat anti jamur. N. Calculus atau karang gigi melakukan screening atau pembersihan karang gigi. O. Nekrosis pulpa yang melakukan pencabukan gigi. P. Periodontitis melakukan pembersihan pada karang gigi dan memperbaiki akar gigi. Algoritma sistem pakar. Pada menu utama sistem pakar ini ada beberapa pilihan menu. User dapat memilih salah satu dari menu penulis sudah disediakan. Jika sudah dipilih, maka akan menampilkan proses selanjutnya. Algoritma merupakan alur dari sebuah program. Algoritma ini digunakan untuk mempermudah dalam membaca program. Dalam merancang algoritma sistem pakar ini, aturan-aturan diuji satu demi satu dalam urutan tertentu. Saat tiap aturan diuji, sistem pakar akan mengevaluasi apakah kondisinya benar atau salah. Jika kondisinya benar, maka aturan itu disimpan, kemudian aturan berikutnya diuji. Sebaliknya, jika kondisinya salah, aturan tidak disimpan dan aturan berikutnya diuji. Pada proses konsultasi sistem akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna yang menjawab ya atau tidak. Semua jawaban disimpan di dalam memori. Proses pencarian dilakukan secara berurut dari simpul, awal sampai akhir pertanyaan sampai mencapai tujuan. Contoh algoritma pengujian sistem pakar untuk mendeteksi penyakit gigi dan mulut seperti berikut. Ini rancangan algoritmanya, kita bisa lihat pada tabel tersebut. Kemudian yang kedua, basis pengetahuan. Setelah masalah teridentifikasi dan analisis, maka langkah selanjutnya adalah membentuk basis pengetahuan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih metode representasi pengetahuan yang nantinya digunakan untuk memasukkan data-data yang diperoleh dalam tahap akuisisi pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan inti program sistem pakar, di mana basis pengetahuan merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar yang telah ahli di bidangnya. Tabel pakar. Dalam perancangan sistem pakar mendeteksi penyakit gigi dan mulut, penulis melakukan tanggung jawab yang 3 dokter. Ini tabel pertama kita bisa lihat, ini ada tabel penyakit, bisa kita lihat di ini.
lawan penyakitnya agar sampai ngas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada kabel kedua, ikut kabel solusi. Yang kita bisa lihat ada pemberian antibiotik dan juga membangun luka seperti yang sudah dijelaskan solusi sebelumnya. Ini kita bisa lihat ini akibatnya, bisa kita lihat gejala-gejalanya bisa kita lihat sampai dengan ini. Kemudian ada kabel pakar, bisa kita lihat ada kode dan penyakit. Ini kodenya, ini penyakitnya ini kita ambil dari ini P01 P02. Yang kita ambil kodenya, kode penyakitnya saja. Ini solusinya juga ada. Kemudian ada rule pada pakar untuk mempresentasikan pengetahuan dan mendapat solusi yang terbaik dari beberapa masalah penyakit gigi dan mulut, maka penulis membuat knowledge base atau rule base sistem pakar yang biasanya ditulis dalam bentuk jika maka atau if then sebagai berikut. Rule pertama, jika pembengkakan atau peradangan pada gusi dan sulit mengunyah dan gigi bergoyang, maka penderita mengalami abses periodontal. Rule 2, jika bau mulut tak sedap dan sulit mengunyah dan rahang terjadi pembengkakan dan rasa sakit atau nyeri di sekitar gusi, dan demam dan pembengkakan kelenjar getah bening sekitar rahang atau leher, maka penderita mengalami abses peripikal. Rule 3, jika bau mulut tak sedap dan rasa sakit yang hebat selama beberapa hari, pencabutan gigi dan kurang terlihat pada soket, maka penderita mengalami alveolar osteitis. Rule 4, jika gigi terasa ngilu dan sensitif dan bengkok gigi tampak terkikis, maka penderita mengalami abrasi gigi. Rule 5, jika gigi terasa ngilu dan sensitif dan sakit kepala dan insomnia, akan merasa gelisah dan suara gemeretak gigi yang terdengar ketika tidur, maka penderita mengalami bruxism atau gigi gemeretak. Rule 6, jika pembengkakan atau peradangan pada gusi dan gusi mudah berdarah dan bentuk gusi agak membangun dan konsistensi gusi menjadi lunak, maka penderita mengalami gingivitis atau radang gigi. Rule 7, jika pembengkakan atau peradangan pada gusi dan demam dan pembengkakan kelenjar getah bening sekitar rahang atau leher dan gusi atau gigi bernanah dan gigi terasa sakit atau berdenyut, maka penderita mengalami gusi bernanah. Rule 8, jika bau mulut tak sedap dan sulit mengunyah dan rahang terjadi pembengkakan dan rasa sakit atau nyeri di sekitar gusi dan pembengkakan atau peradangan pada gusi, maka penderita mengalami gangguan gigi bungsu. Rule 9, jika kemerahan pada surut-surut mulut dan surut mulut terasa nyeri dan surut mulut berisik dan ulkus, luka pada mulut, maka penderita mengalami angular cheilitis atau radang sulit bibir. Rule 10, jika gigi berlubang dan genting terlihat dan gigi terasa ngilu dan sensitif, maka penderita mengalami karies media. Rule 11, jika gigi berlubang dan genting terlihat dan pulpa terinfeksi atau radang pada pulpa dan sakit berdenyut tanpa rangsangan, maka penderita mengalami karies profunda. Rule 12, jika gigi berlubang dan bintik putih pada gigi, maka penderita mengalami karies superfisial. Rule 13, jika bau mulut tak sedap dan bercak putih pada lidah dan bercak putih pada rongga mulut, maka penderita mengalami candidiasis. Rule 14, jika bau mulut tak sedap dan gusi mudah berdarah dan terdapat endapan plak dan terdapat karang gigi, maka penderita mengalami kalkunus atau karang gigi. Rule 15, jika gigi berlubang dan pembusukan gigi dan pulpa mati rasa dan ruang pulpa terbuka, maka penderita mengalami nekrosis pulpa. Rule 16, jika bau mulut tak sedap dan gusi mudah berdarah dan pembengkakan atau peradangan pada gusi dan gusi atau gigi bernanah dan gusi berwarna merah, maka penderita mengalami periodontitis. Ini merupakan ada pohon kepukusan akar, bisa kita lihat. Oke. Ini merupakan pohon kepukusan akar. Ini berikut hasil pembahasan implementasi. Yang pertama ada use case diagram halaman pasien. Bisa kita lihat. Ini ada ERG-nya. Ini ada aktif diagram ke penyakit atau user interface.
Yang berikut penutup. Kesimpulan, berdasarkan beberapa proses yang telah diuraikan, penulis dan pembuatan aplikasi sistem pakar mengenai sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan mulut berbasis web dengan metode forward chaining, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Satu, pemahaman mengenai penyakit gigi dan mulut itu sangat penting karena apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kerusakan penyakit semakin parah. Dua, apabila sistem pakar ini dibuat agar mengetahui secara dini penyakit gigi dan mulut yang sedang dialami sehingga pengguna yang masih awam dapat mengetahui solusi dari penyakit tersebut. Tiga, aplikasi sistem pakar ini dapat digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengaksesan terhadap ilmu pengetahuan oleh ruang yang membukukan informasi tentang seperti penyakit pada gigi dan mulut. Empat, aplikasi sistem pakar ini dapat diakses dengan menggunakan device yang terhubung dengan internet sehingga pemakai dapat menggunakan aplikasi ini dimanapun dan kapanpun. Saran, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka perlu diupayakan beberapa hal sebagai saran. Satu, mengharapkan agar program sistem pakar ini dikembangkan lebih lanjut dengan mempertajam hasil wawancara dan data penyakit yang lain sehingga data yang didapatkan lebih baik dan akurat. Dua, meningkatkan dan memperpanjang aspek security untuk melindungi aplikasi ini dari kemungkinan pencurian data oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya melakukan update password dan backup data secara berkala. Tiga, untuk meningkatkan kinerja serta untuk mengembangkan aplikasi ini maka sebaiknya diadakan pengembangan bila terdapat penyakit, gejala, dan solusi baru yang ditemukan dari seorang pakar. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan mulut berbasis web dengan metode forward chaining. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.